Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan yang baik. Kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Murni Cipta Dilahi, Pradana Yitami Boer, dan Safira Khairunisa akan menjelaskan tentang konsep pendidikan anak tunawicara. Submateri kali ini 1. Definisi tunawicara, 2. Karakteristik anak dengan tunawicara, 3. Etiologi tunawicara, 4. Proses identifikasi anak dengan tunawicara, 5. Hambatan anak dengan tunawicara, dan yang terakhir intervensi tunawicara. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Pradana Yitami Boer kepada Pradana Yitami Boer kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Murni. Yaitu materi pertama tentang definisi tunawicara. Tunawicara menurut Ilham yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam mendengar dan berbicara sehingga seorang terjadi hambatan pada komunikasi verbalnya. Tunawicara ini terjadi hambatan pada individu yang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasinya, bahasa maupun suaranya dari awal bicara normal bisa menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan di lingkungannya. Tunawicara ini bisa terjadi pada masa kecil yang telat dalam berbicara sehingga berdampak pada perkembangannya. Selanjutnya itu ada karakteristiknya. Karakteristik dari tunawicara terbagi atas 4. Yang pertama itu karakteristik bahasa dan bicara pada anak mengalami keterlambatan. Yang kedua, skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ formalnya. Yang ketiga, kesulitan dalam penyesuaian sosialisasinya. Ini bisa berdampak pada masa kecilnya yang kurang bersosialisasi atau kurang mengenal orang, jadi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi atau apa yang ingin ia bicarakan. Selanjutnya ada berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir. Ini juga termasuk dari karakteristik tunawicara. Sekian dari materi saya kasih ke moderator. Terima kasih kepada saudara Tami. Selanjutnya, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Khairunisa. Kepada Safira dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Materi selanjutnya adalah etiologi tunawicara. Etiologi atau penyebab yang menyebabkan seorang anak dapat menderita tunawicara ini ada yang berkaitan dengan tunawungu. Dikarenakan tidak adanya fungsi pendengaran atau fungsi pendengaran yang rusak dari seorang anak, bisa saja menyebabkan anak tidak bisa mengerti apa-apa saja yang didengarkannya. Jadi dia tidak bisa mengulangi kembali apa saja yang telah didengarkannya. Atau tunawicara ini dapat disebabkan oleh genetika ataupun saat-saat masa kehamilan. Secara umum, faktor-faktor yang bisa menyebabkan tunawicara itu adalah hipertensi, faktor genetik atau turun dari orang tua, keracunan makanan, tetanus neotorum, penyakit yang menyerang bayi saat baru lahir, yang biasanya disebabkan oleh pertolongan persalinan yang tidak memadai. Dan ada difteri, penyakit infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas. Anak-anak dengan gangguan berbicara disebabkan oleh faktor bawaan atau keturunan ini bisa saja disebabkan oleh banyak faktor, yaitu tidak memadainya asupan asam folat sebelum kehamilan dari ibunya, kekurangan konsumsi yodium, umur ibu yang melahirkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Umur normal untuk melahirkan itu antara 20-an, sedangkan yang berkemungkinan anaknya menderita tunawicara adalah ibu-ibu yang ketika melahirkan berusia lebih dari 35 tahun. Lalu adanya paparan tembakau dari selama kehamilan, mengkonsumsi alkohol,
kurangnya diagnosis dan pilihan untuk pengakhiran kehamilan di masa janin tidak diketahui cacat. Nah, lalu yang materi selanjutnya ada proses identifikasi. Di dalam buku Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Pendamping, disebutkan bahwa ciri-ciri dari anak tunawicara adalah anak tidak langsung menangis sesaat setelah dilahirkan, tidak bereaksi ketika mendengar bunyi yang terjadi di sekitarnya, tidak pernah atau sangat jarang menangis, tidak suka menatap wajah atau membalas tatapan ibunya, kesulitan dalam menghisap, mengunyah, dan menelan, belum bisa berbicara di usia 12 tahun, pembendaharaan kata yang sangat minim, tidak mampu menyusun kalimat sederhana, kelainan organ bicara, misalnya bibir sumbing atau kelainan bentuk lidah, suka menyendiri, berbicara yang sulit mengerti, menunjukkan gejala terpaku pada sesuatu yang sulit untuk dialihkan. Nah, dari ciri-ciri ini sendiri kita sudah bisa mengidentifikasi apakah seorang anak menderita tunawicara atau tidak. Namun, menurut Halahan dan Kaufman di dalam buku Mangunsong tahun 2009, ada beberapa cara terstruktur yang dilakukan dalam mengidentifikasi anak-anak dengan tunawicara. Cara-caranya itu ada yang menggunakan tes-tes yang standar dan tes-tes tidak standar, menggunakan skala perkembangan yang baku, dan observasi. Selain itu, identifikasi dapat dilakukan dengan melakukan asesmen pada anak yang mengalami kesulitan berbicara dan bahasa. Asesmen-asesmen yang akan dilakukan ini dilakukan oleh ahli patologi bicara dengan menggunakan pengukuran standar dan berbicara secara langsung dengan siswa yang mengalami kesulitan berbicara. Namun, untuk asesmen ini tidak hanya harus dilakukan oleh ahli patologi. Asesmen ini juga dapat dilakukan oleh perawat sekolah, bisa mengajak anak itu mulai untuk berbicara, untuk melihat apakah ada gangguan-gangguan atau ketidakmampuannya dalam mengutarakan apa yang ingin dia katakan, atau ketidakmampuan pengucapan verbal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rara. Selanjutnya, materi hambatan anak tunawicara yang akan saya jelaskan sendiri. Hambatan yang dialami anak tunawicara ada 4, yaitu sulitnya berkomunikasi, sulit dalam bersosialisasi, sulit mengutarakan apa yang diinginkan, dan yang terakhir perkembangan psikis terganggu dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Selanjutnya, intervensi yang dapat dilakukan kepada anak tunawicara. Menurut Mangunsong 2009 mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada anak yang mengalami tunawicara. Ada 3. Yang pertama itu secara medis. Secara medis ini dapat dilakukan dengan diperiksakan secepatnya ke klinik THT. Karena berhubungan dengan bisa jadi adanya infeksi yang terjadi di alat untuk berkomunikasi. Nah, itu harus segera diperiksakan ke dokter dan jika perlu untuk dilakukan penanganan, akan dilaksanakan penanganan secepatnya. Yang kedua itu adalah secara psikologis. Secara psikologis dilakukan intervensi psikologis untuk anak dengan masalah adaptasi. Nah, ini akan dilakukan asesmen-asesmen sesuai dengan gejala yang didapatkan oleh tunawicara. Selanjutnya itu ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, itu peran orang tua, guru, dan terapis sangat mempengaruhi perkembangan dari anak yang mengalami tunawicara. Selanjutnya, nah, intervensi di bidang pendidikan ini pada proses intervensi memerlukan adanya peran dari keluarga. Selain itu, guru juga memiliki peran yang penting ketika anak memasuki usia prasekolah. Salah satunya mengajarkan keterampilan berbicara. Nah, selain itu, intervensi bidang pendidikan itu yang pertama adalah melakukan latihan artikulasi. Latihan artikulasi merupakan gerakan otot-otot dari langit, rahang, lidah, dan bibir. Sehingga ketika anak melakukan latihan artikulasi secara terus-menerus, itu akan meningkatkan kemampuan untuk
kemampuan verbalnya untuk mengucapkan kata-kata sederhana. Kemudian yaitu ada terapi bicara atau speech therapy, melatih pengungkapan oral atau mulut. Selanjutnya ada speech development, yaitu pengembangan kemampuan bicara, di mana anak tunawicara dapat diajar berbicara. Yang keempat ada speech improvement, yaitu segala macam usaha yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan bicara. Contohnya grammar, spelling, reading, dan comparison. Setelah anak terbiasa mengucapkan kata-kata dengan baik, maka perlu peningkatan bicara dengan menambah beberapa pendaharaan atau kosakata yang baru. Yang selanjutnya itu ada speech correction, yaitu suatu pembetulan bicara yang berbau terapi dengan cara membetulkan dan mengoreksi istilah-istilah yang tidak benar. Jadi ketika anak sudah berlatih untuk mengucapkan kalimat-kalimat sederhananya, tetapi jika ada kalimat yang kurang bagus atau misalnya kurang lengkap, itu akan diberikan perbaikan gitu cara pengucapannya sehingga anak tahu di mana titik salah ketika mengucapkan kalimat sederhana tersebut. Selanjutnya ada speech education, yaitu pendidikan bicara dan berbahasa. Dan juga ada menurut beberapa hasil penelitian, dinyatakan bahwa semua latihan terapi yang disebutkan tadi itu sangat dapat mempengaruhi dan mengembangkan cara berbicara verbal untuk anak tunawicara. Mungkin sekian penjelasan untuk intervensi di bidang pendidikan, dan mungkin sekian juga penjelasan dari kelompok 4 tentang anak tunawicara. Untuk segala kekurangan dari kelompok 4 mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia mendengarkan penyampaian materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.